Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Senin 6 Maret 2023 dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan Injil dari Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, berkatilah seluruh hari ini agar kami belajar menerima ajaran-Mu sebagai kekuatan dan daya ilahi yang menyelamatkan kami. Kobarkanlah iman kami untuk hidup sesuai dengan perintah-Mu, terutama pada masa Prapaskah ini. Kiranya belas kasih-Mu memulihkan kami dari dosa-dosa kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, pada hari ini melalui bacaan Injil, Yesus memanggil dan meminta kita untuk bermurah hati sama seperti Bapa yang murah hati. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita semua dipanggil dan diminta Yesus untuk memperlihatkan sikap dan sifat seperti Allah yang penyayang dan baik hati kepada siapapun. Dari panggilan dan permintaan itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah panggilan dan permintaan Yesus itu dapat kita lakukan? Apakah mungkin kita bisa bermurah hati seperti Allah Bapa sendiri? Dapat kita sadari bahwa kemurahan hati yang kita miliki sangat kurang dan tidak dapat dibandingkan dengan kemurahan hati Allah Bapa. Namun, Yesus memanggil dan meminta kita tidak bermaksud untuk menilai apa yang kita lakukan. Yesus memanggil dan meminta kita untuk menjadi tanda, menjadi saluran berkat, menjadi misionaris cilik, serta menjadi saksi kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu, apa artinya panggilan dan permintaan untuk bermurah hati? Pertama, melalui pengampunan. Kita ditantang dan diperintahkan untuk berhenti menghakimi dan mengutuk orang lain. Kita ditantang dan diperintahkan untuk memaafkan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tantangan dan perintah ini tentu tidaklah mudah. Kita mungkin tidak ingin untuk memaafkan dan mengampuni orang, apalagi yang telah menyakiti dan melukai hati kita. Namun, adik-adik, jika kita ingin menjadi murid Yesus, maka kita harus belajar untuk memaafkan dan mengampuni. Tidak ada kata lain. Yesus mengatakan, "Ampunilah, dan kamu akan diampuni." Hal ini mengingatkan kita dengan sepenggal doa Bapa kami, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami."
Poin yang kedua, murah hati diungkapkan dengan memberi secara tulus tanpa mengharapkan imbalan, memberi tanpa pamrih. Yesus memberikan gambaran tentang pahala memberi dengan murah hati. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, adik-adik, Yesus mau menegaskan kepada kita untuk memberi dengan meniru kemurahan hati Tuhan yang memberi melebihi jasa kita dan harapan akan mendapatkan pahala ilahi yang tidak terbatas di akhir zaman. Tuhan akan memberi ganjaran bagi orang yang selalu melakukan kemurahan hati Tuhan. Adik-adik yang terkasih, marilah kita meniru kemurahan hati Tuhan yang tidak terbatas, dengan rela memaafkan, mengampuni, berbelas kasih, berbagi, dan menjalani hidup kita dengan penuh cinta kasih Tuhan. Adik-adik, ingat untuk mengisi amplop APP ya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur dan terima kasih atas sabda-Mu yang menggugah hati kami untuk selalu bermurah hati. Berilah kami rahmat untuk senantiasa bersikap adil dan bijaksana, menghayati iman dalam perbuatan yang nyata. Bebaskanlah kami dari keinginan jahat untuk menghakimi sesama kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.